saya Jenny Patiapon, NIM 46 2018 001. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan dari demam tifoid. Videonya sebagai berikut. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Jenny Patiapon. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan dari demam tifoid. Begitu ya, Bu ya. Iya. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu adalah pengertian, kemudian tanda dan gejala, kemudian cara penularan dan cara pencegahan. Begitu ya, Bu ya. Iya. Boleh tahu Ibu namanya siapa, Bu? Elvin. Oh iya. Jadi waktu yang saya perlukan itu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya. Oh iya. Berarti sambil saya membawakan materi, Ibu bisa membaca refleks dulu ya, Bu ya. Iya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari demam tifoid. Demam tifoid ini merupakan infeksi pada usus halus dengan gejala demam lebih dari 1 minggu. Ini bisa mengakibatkan pada gangguan pencernaan dan dapat menurunkan tingkat kesadaran. Gitu ya, Bu ya. Kemudian tanda dan gejalanya itu ada 5. Yang pertama, demam ini meningkat pada sore hari hingga malam hari. Kemudian yang kedua itu mual hingga muntah. Kemudian yang ketiga itu diare atau mencret. Kemudian yang keempat itu lemas, pusing, kemudian sakit perut. Kemudian yang kelima itu pingsan. Gitu ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya, cara penularan dari demam tifoid ini bisa menularkan ke siapa saja. Penularan penyakit ini biasanya disebut dengan metode 5F. Yang pertama itu food, kemudian yang kedua itu finger, kemudian yang ketiga itu vomitus, kemudian 4 feces, dan yang kelima itu fly. Yang pertama itu food. Makanan yang dikonsumsi dan didapati dari tempat yang kurang bersih bisa menjadi media penularan dari penyakit tifoid ini. Terlebih lagi jika makanan ini terkontaminasi oleh kuman Salmonella typhi. Yang kedua itu fingers. Jari-jari tangan ini juga bisa menjadi media dari penularan penyakit tifoid. Penularan lewat jari tangan ini sangat berisiko, utamanya jika ibu tidak mencuci tangan setelah dari toilet. Gitu ya, Bu ya. Iya. Kemudian yang ketiga itu vomitus. Seseorang yang sudah terinfeksi oleh kuman tifoid, muntahannya itu bisa menjadi media dari muntahannya itu bisa menjadi media lain untuk menularkan penyakit tifoid ini. Kemudian yang keempat itu feses. Pada penderita tipus ini juga bisa menularkan penyakit ini akibat dari di dalam feses itu terdapat kuman Salmonella typhi. Kemudian yang keempat itu lalat. Lalat ini suka sekali hinggap di tempat yang kotor dan benda-benda yang kotor, yang mana hal ini menjadi sarang dari bakteri penyebab penyakit tifoid. Lalat ini yang hinggap di tempat kotor dapat membawa bakteri penyebab penyakit tifoid ini di kakinya dan selanjutnya hinggap di makanan dan akhirnya dapat menimbulkan kontaminasi penyakit tifoid ini sendiri. Bisa Ibu baca sendiri ya di refleksnya ya, Bu ya. Iya. Yang terakhir itu ada pencegahan. Pencegahan itu ada cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum mengolah dan menyajikan makanan, dan juga sebelum makan dan setelah dari toilet. Ibu sudah tahu cara mencuci tangan, Bu? Sudah, tapi cuma yang di sini aja. Oh, mau saya ajarkan, Bu? Iya, bisa. Yang pertama itu gini ya, Bu ya. Kemudian gini, kemudian gini, sebelah lagi, Bu. Kemudian gini. Tangannya diangkat ya, Bu ya. Iya. Gini. Kemudian gini. Tangannya di rata gitu ya, Bu. Sebelah lagi, Bu. Kemudian gini. Yang kedua itu air bersih itu harus dimasak sebelum diminum ya, Bu ya, oleh anggota keluarga ataupun ibu juga. Gitu ya, Bu ya.
Iya. Yang ketiga itu buah dan sayur harus dicuci sampai bersih sebelum dimasak atau dikonsumsi, gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian keempat itu memasak makanan sampai matang, jangan cuma setengah matang itu ya Bu ya. Kemudian kelima, simpanlah makanan yang matang itu dan makanan yang masih mentah di tempat yang terpisah. Kemudian yang keenam, tutup makanan agar tidak dihinggapi oleh lalat. Kemudian yang ketujuh, buang air bersih di jamban yang sehat. Kemudian yang kedelapan itu imunisasi demam tifoid sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ada. Oh iya. Mungkin dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, mungkin Ibu bisa menjelaskan tanda dan gejala atau cara penularan gitu Bu. Iya Ibu, jadi mungkin yang saya tangkap tadi untuk tanda dan gejalanya itu seperti demam meningkat pada sore sampai hingga malam hari begitu. Kemudian mual disertai dengan muntah, kemudian diare hingga menyebabkan mencret, kemudian lemas, pusing, dan juga sakit perut dan bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami pingsan gitu. Iya Bu, benar ya Bu ya, jawabannya itu tanda dan gejala dari demam tifoid. Mungkin Ibu bisa membagikan materi yang saya sampaikan itu kepada teman-teman Ibu atau bukan keluarga Ibu, khususnya anak Ibu ya Bu ya, mengenai cara pencegahan dan juga cara penularannya. Gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih untuk waktu yang tadi Ibu sudah luangkan buat saya melakukan penyuluhan. Saya permisi dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya.